kita mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya dengan produksi estimasi 34 juta ton. Guys, gede banget ini guys. Mimpi swasembada pangan Prabowo sepertinya terancam gagal nih. Bahkan program-program unggulan Menteri Pertanian Amran Sulaiman bisa jadi cancel gara-gara situasi yang terjadi di Timur Tengah. Perang Iran dan Israel. Kok bisa? Hubungannya apa sama dunia pangan Indonesia? Dan lebih ngeri lagi, ini bisa membuat jutaan petani di Indonesia jatuh miskin loh kalau kita nggak bijak nih menyikapinya. So buat teman-teman yang penasaran apa sih hubungannya program Food Estate Indonesia, orang macul-macul nanam padi, orang makan beras dengan situasi di Iran? Kenapa harus panik? Emang jadi masalah? Emang Indonesia impor gitu jagung dari Timur Tengah? Kalau penasaran jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman udah resmi ya, FYI aja nih, 3 Maret 2026 Iran itu resmi menutup Selat Hormuz. Selat Hormuz ini selat yang dipakai buat mengakses negara-negara Teluk. Ada apa? Ada Kuwait, ada Bahrain, ada Uni Emirat Arab, ada Arab Saudi, ada Irak, ada Iran. Itu semuanya lewat Selat Hormuz buat bawa barang, ekspor, impor dari sana. Nah dari kemarin gue lihat mayoritas orang itu cuma membahas tentang energi. Yang sebetulnya gue udah bahas juga dari tahunan lalu tentang resiko di Selat Hormuz yang bisa membawa defisit BBM di Indonesia. But anyway, that's another story lah. Gue terpaksa bikin video ini lagi weekend, sebenarnya lagi libur. Tapi gue terpaksa bikin ini karena sampai detik ini gak ada yang ngajarin orang Indonesia buat krisis ke depan yang sebetulnya lebih parah dibanding krisis energi. Karena semua orang fokus apa? Oh, Selat Hormuz tersumbat. Selat itu cuma 30-an kilometer guys, tapi efektifnya itu cuma 3 kilometer loh. Dan itu udah ditebar ranjau, kalau kapal-kapal sembarangan lewat bisa dibom, ditembak sama Iran. Dan ini jadi masalah. Karena apa? Karena 20 juta barel minyak lewat sana setiap hari. Oil and gas 20%, 1/5 migas dunia itu lewat jalur Hormuz guys. Dan ditutup dan itu bikin heboh. Tapi ada sebetulnya faktor yang jauh lebih penting lagi di belahan energi. Dan ini gak ada yang bahas. Padahal ini krusial. Karena ini bersangkutan dengan urusan dapur lu, dengan perut lu. Karena situasi di Selat Hormuz ternyata bisa bikin emak-emak di Indonesia pusing 7 keliling. Emangnya apa sih guys? Emang ada apa di Iran sehingga kemudian petani Indonesia terancam? Emak-emak bisa marah? Karena teman-teman tuh suka lupa. Kenapa? Karena gue lihat ya profesor-profesor S3 di Indonesia gak ada yang paham nih soal geopolitik. Mereka biasanya bahas minyak, padahal gue udah bahas dari tahunan lalu, mereka juga cuma bisa copy paste gue. Dan ini satu hal yang penting. Kenapa? Karena gue sangat peduli lah dengan dunia pertanian Indonesia. Dan gue gak mau mereka kolaps. Emang apa hubungannya Pak sama Iran, Israel? Memangnya kita impor beras dari mereka? Enggak. Emangnya kita impor kacang kedelai buat tempe goreng favorit lu itu dari Iran? Enggak. Emangnya kita impor jagung dari Arab Saudi? Enggak. Terus so what? Karena gini guys, kemampuan berpikir orang itu banyak yang cuma bisa di first layer. Itulah orang-orang yang bilang, oh bakal berdampak ke dunia oil and gas ya. Tapi selanjutnya lu harus pikir dong. Lu mau makan beras, lu mau makan jagung, lu mau makan tahu, kacang kedelai, martabak segala macam. Itu bermula dari mana? Dari tanaman. Tanaman mau tumbuh perlu apa? Tanah. Indonesia punya. Air. Indonesia punya. Terus apa hubungannya dengan Timur Tengah? Faktor yang ketiga guys, faktor pupuk. Teman-teman tahu nggak sih? 1/3 pupuk dunia ternyata keluarnya dari Selat Hormuz juga. Selat yang sangat kecil itu. Begitu signifikannya loh situasi di Hormuz. Kita bukan cuma soal bicara energi ya, tapi di dunia pupuk.